Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid Gendaro dengan NIM C1212309 dari program studi bisnis digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional, yaitu topik kunci dalam pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi dan mewujudkan cita-cita nasional. Eh, Langsung saja, di sini ada landasan konsepsional, yaitu landasan konsepsional ketahanan nasional terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah geopolitik yang diwujudkan melalui wawasan Nusantara, dan ini adalah cara pandang bangsa terhadap kesatuan wilayah serta pemahaman mendalam tentang posisi silang dan wilayah strategis NKRI. Lalu ada geostrategi, yaitu pendekatan atau metode yang digunakan untuk memanfaatkan kondisi lingkungan strategis tersebut demi mewujudkan tujuan nasional. Lalu lanjut, hakikatnya ketahanan nasional itu adalah cara memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Konsep ini adalah khas dari Indonesia itu sendiri, muncul sejak tahun 1960. Padanan baratnya adalah national resilience. Fokus utamanya pada daya tahan atau endurance dan keawetan, yang bukan hanya bentuk dalam kekuatan fisik. Lalu di sini ada tiga wajah ketahanan nasional, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sebagai kondisi, yaitu menggambarkan keadaan ideal yang dinamis agar negara itu kuat menghadapi suatu ancaman. Lalu sebagai pendekatan, metode integral dan komprehensif atau kesisteman dalam pembangunan dan pemecahan masalah. Lalu ada sebagai doktrin, konsepsi dasar pengaturan bernegara yang dimasukkan dalam GBHN sebagai pedoman nasional. Lalu di sini ada evolusi konsep. Evolusi konsep ketahanan nasional menunjukkan perkembangan pemikiran yang signifikan dari fokus kekuatan militer menuju ke ketahanan yang utuh. Ini diawali pada tahun 60-an oleh SSKAD sebagai respon terhadap ancaman komunisme, di mana bangsa Indonesia itu mulai menemukan pentingnya daya tahan. Kemudian pada tahun 1968, Lemhanas mengembangkannya menjadi konsep tameng yang terdiri dari unsur-unsur kehidupan seperti ideologi, ekonomi sosial, dan militer. Lalu pada tahun 1973, konsep ini secara yudris dikukuhkan dalam ketetapan MPR dan menjadi doktrin pembangunan GBHN. Itu terakhir pada era reformasi tahun 1998, penyempurnaan definisi menjadi integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa. Lanjut, di sini ada perbandingan konsep. Berbeda dengan national power barat yang berfokus pada ketahanan fisik dan bersifat konfrontatif, konsep Indonesia ini national resilience yang berfokus pada daya tahan dan keuletan, yaitu mengintegrasikan seluruh aspek. Lalu sifatnya ini defensif, aktif, dan adaptif. Lanjut ke kekuatan bangsa dianalisis melalui Astagatra. Ada 8 aspek nih. Yang pertama di sini ada yang terbagi menjadi Trigatra, yaitu aspek alamiah, bersifat statis dan given, merupakan model dasar yang harus dikelola. Lalu ada Pancagatra, yaitu bersifat ini aspek sosial yang bersifat dinamis dan merupakan hasil cipta rasa karsa dan karya manusia dalam bermasyarakat. Lalu ada rincian Trigatra. Di sini Trigatra terdiri dari geografi, yaitu posisi silang strategis. Ada kekayaan alam, yaitu potensi yang dikelola secara maksimal, lestari, dan berdaya saing. Lalu ada kependudukan, yaitu meliputi jumlah, komposisi, dan kualitas sumber daya manusia. Pancagatra ini mencakup ideologi, yaitu ketangguhan Pancasila. Lalu politik, yaitu demokrasi yang sehat dan dinamis. Lalu ada ekonomi, kemandirian dan daya saing tinggi, dan sosial budaya, yaitu identitas nasional dan menangkal budaya-budaya negatif. Lalu ada hankam, yaitu daya tangkal dan kesadaran bela negara. Ketahanan nasional memiliki sifat dinamis, yaitu kondisinya meningkat dan atau menurun tergantung situasi. Jadi tidak bisa statis, mereka akan berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Lalu ada bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI. Implementasinya itu bisa mencakup cinta tanah air, cinta Pancasila, dan rela berkorban, dan hal-hal yang lain. Lalu ada
tantangan masa kini yaitu tantangan masa kini yang mungkin dihadapi oleh suatu negara yaitu cyber war, serangan infrastruktur, pencurian data dan hoax. Itu termasuk dalam cyber war. Lalu ketahanan pangan, yaitu ketergantungan impor dan perubahan iklim. Lalu ada masalah ideologi, yaitu radikalisme dan intoleransi yang menggerus Pancasila itu sendiri. Mungkin itu saja. Sebagai penutup, mari kita tegaskan kembali bahwa ketahanan nasional adalah kunci bagi bangsa Indonesia untuk tetap eksis dan jaya di tengah persaingan global. Setelah melihat seluruh aspek Trigatra dan Pancagatra, kita memahami bahwa ketahanan nasional adalah hasil integrasi seluruh dimensi kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, mewujudkan daya tahan dan keuletan ini membutuhkan komitmen kolektif, sinergitas, dan kesadaran bela negara dari seluruh komponen agar cita-cita proklamasi dapat terwujud. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.